Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Amir Official. Eh, pada sehat semua ya, sehat semua, sehat. Syukur-syukur pada sehat semua dan selalu jaga kesehatan, selalu tepat waktu makan, tidur dan segalanya pokoknya. Sekarang lagi musim-musimnya pada sakit gitu. Jadi kalian harus jaga kesehatan, oke? Nah, jadi balik lagi di channelnya Amir Official. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit lah tentang pengalaman ini senior kita yang pengalaman mendakinya sudah melanglang buana seluruh Indonesia pokoknya. Asik. Tuh. Jadi nanti kita cerita-cerita tentang bagaimana mendaki gunung itu rasanya, bagaimana setelah di puncaknya rasanya gimana, terus teknik mendaki gunung untuk para pemula itu bagaimana. Itu pokoknya nanti kita bahas di konten kali ini, di video kali ini, oke? Untuk kali ini saya akan teman-teman ini akan perkenalan dulu biar nanti teman-teman bisa kenal. Tak kenal maka tak sayang, kalau udah sayang jangan ditinggalin gitu. Ya, dari ujung kiri dulu, dari kiri siapa namanya, di mana tempatnya, ya pokoknya perkenalan dulu, silakan. Halo, nama saya Ahmad Sabar. Berasal dari Sindang Pancuran. BTW teman-teman, jadi Abang Sabar ini beliau punya rental alat gunung. Jadi nanti kalau teman-teman di daerah Sindang Pancuran itu kalian pengen mendaki gunung atau pengen ngecamp tapi nggak ada alatnya, nggak ada tenda, nggak ada kompor, nggak ada nesting, bisa hubungi Abang Sabar nih. Di endorse berapa, Bang? Ya enggak dong. Ya bisa hubungi Abang Sabar, pokoknya lengkap segala alat-alat tentang gunung-gunung gitu lah pokoknya. Yang tengah silakan perkenalan dulu Abang, siapa namanya? Ya, nama saya Mahmud Sidik. Ya, kita semua dari Sinang Laut. Nah, dari Sinang Laut. Jadi kedua teman saya ini sudah senior. Jadi sebelum saya menyukai hobi hiking, mendaki gunung, abang berdua ini sudah mendahului. Beliau sudah dari ujung Sabang sampai Merauke itu udah dijajaki semua gunungnya. Road map. Ya. Itu. Ya, jadi sebelah kiri itu Abang Sabar, yang tengah itu Abang Tupil. Ya, Upi. Ya. Tuh. Jadi kita semua berasal dari Sindang Pancuran gitu. Oh ya, teman-teman. Oh iya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol sharing tentang pengalaman mendaki. Ini kan tadi saya sudah perkenalkan satu persatu ya. Ini tadi Abang Sabar, ini Abang Ulfi, saya sendiri Amir Official gitu. Nah ini belum perkenalan. Sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol bareng, kita perkenalkan dulu nih. Orang yang satu ini adalah siapa namanya? Silakan. Nama saya Alif, biasa sama dari Sindang. Gimana nama Alek? Ya apa terus. Ya jadi dia itu namanya Alif yang sering masuk konten-konten sebelumnya, itu Alif namanya, Alif Naradam. Nanti kalau kepo Instagramnya silakan tanya-tanya. Tuh. Nah dari Abang Sabar dulu nih, Abang Sabar, pengalaman gunung apa saja yang sudah pernah didaki dan bagaimana rasanya gitu. Silakan Abang Sabar nih. Pengalaman apa tuh? Madapnya salah, Abang Sabar. Ngadepnya ke kamera, ya. Berban. Ya pengalaman aja. Jadi Bang Sabar ini udah berapa gunung yang didaki? Baru Cermai sama Semeru doang. Cermai sama Semeru. Iya. Oke. Cermai sama Semeru. Kapan itu waktunya tuh? Udah lama sih.
terakhir di Mahameru itu sebelum tutup 2000 berapa. Oh. Jadi sebelum tutup ya, Iya. itu di Semeru. Nah, jadi Abang Sabar ini udah 2 gunung yang didaki. Ya walaupun entah Abang Sabar ini bohong atau enggak. Jadi Rendah ada untuk meroket ya. iya, merendah untuk meroket lah biasa itu. Jadi Abang Sabar ini udah 2 gunung. Gunung Cermai terdapat di mana Gunung Cermai itu? Masuknya itu di Majalengka Kuningan. Di Majalengka Kuningan. Iya. Oh, itu. Gunung Cermai itu tepatnya di Majalengka Kuningan. Ada berapa kira-kira Gunung Cermai itu posnya? Tergantung pos, tergantung jalur ya. Pos tergantung jalur Bukan pos. Ada berapa? jalur pendakian. Ya, ada berapa jalur pendakian? Kalau total sekarang ada 5, sebelumnya cuma ada 4 sih. Sekarang ada 5 ya. Iya, Sebelumnya ada 4. yang baru itu namanya Tinggal sana. apa namanya? Bukan. Sadarehe. Sadarehe. Iya, iya. Yang pertama apa aja tuh, Bang? Ada yang jalur yang paling apa sih? Panjang. Untuk pendaki awal. Ya, pendaki Iya, awal pendaki Pemula. pemula direkomendasikan jalur Apuy sih. Kalau enggak jalur Apuy, Palutungan. Apuy itu di mana tuh tepatnya? Apuy terletak di Majalengka. Oh iya, di Majalengka. Jadi teman-teman, Apuy itu jalur pendakian yang berada di Majalengka. Jadi nanti teman-teman barangkali ada yang baru pertama kali untuk mendaki, itu silakan di jalur Apuy. Untuk Gunung Ciremai ya, Iya. itu jalur Apuy sama Palutungan. Palutungan Kalau itu. Palutungan itu di Kuningan. Oh ya, kalau Palutungan di Kuningan. Kuningan itu. Terus yang ketiga jalur apa? Ada jalur Linggarsana sama jalur Linggarjati. Linggarsana sama Linggarjati. Linggarjati. Itu tepatnya di Kuningan juga. Kuningan juga. Berarti 3 ya. Berarti 3 di Kuningan, 1 di Majalengka. Majalengka. Yang jalur baru ini di mana nih? Maksudnya sih? Majalengka. Di Majalengka kalau Iya. jalur baru itu. Jalur baru. Jadi Iya, teman-teman, Sadarehe. Ciremai itu tadinya memiliki 4 jalur. Jadi 1 jalur kemarin baru disahkan, baru dibuka gitu ya. Jalur apa namanya? Sadarehe. Sadarehe. Jadi teman-teman nanti barangkali mau mendaki Gunung Ciremai, silakan coba jalur baru. Kemarin baru dibuka. Untuk ini Abang Upi deh. Abang Upi gunung apa aja nih yang udah didaki nih, Abang Upi? Ya orang Cirebon ya, agak jauh-jauh dari Ciremai sih. Iya, Ciremai Ciremai, sama terus Merbabu lah. Ciremai sama Merbabu. Oke. Jadi Abang Ulfi ini udah 2 gunung juga, Gunung Ciremai sama Gunung Merbabu. Walaupun saya nggak percaya, 2 senior ini cuma 2 gunung yang didaki. Ceritain Bang, Gunung Merbabu deh, Gunung Merbabu. Ceritain tentang Cerita Gunung Merbabu. apanya nih? Budgetnya atau tiket masuknya atau jalurnya terserah, pokoknya ceritain Bang. Dari mulai transportasi dulu deh, dari Cirebon. Saya kan waktu ke Merbabu itu ini ya, ikut serkos. Open trip atau Ya, enggak? Bukan. serkos maksudnya, serkos. Serkos Jadi itu naik apa? bareng. Oh, nanjak bareng. bareng. Ah, Ya, itu itu namanya cuman serkos. Ya. Bayar biayanya itu sekitar waktu itu 340-an. 340. 40. Itu dari- Naik apa tuh? Dari sini? Itu dari Cirebon. Dari Cirebon. Ya. Dari Cirebon, meponya kita ya mepo di pom bensin sini Sindang Laut. Oh ya, Ya di situ. Untuk jalurnya kita via Tekelan. via Waktu itu. Tekelan. Iya. Ada di mana tuh via Tekelan? Tekelan itu kalau nggak salah di Semarang ya. Tekelan tuh. Ya, Iya, kalau nggak salah Semarang. itu di Semarang ya. Nggak salah di Semarang. Iya, di Semarang itu. Daerah Semarang situ. Soalnya kan pas keluar tuh Salatiga berarti Semarang kan ya. 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 Untuk Terus ya untuk jalurnya ya lumayan nyantai sih kalau Lumayan menurut nyantai ya, saya, Tekelan menurut ya? saya, iya. kalau Merbabu itu ada berapa jalur sih? Setahu lu nih. Merbabu itu ada berapa jalur? Berapa jalur sih? Tekelan, Selo, Selo, Swanting, Swanting. 3 apa 4 sih? Ya, Lupa saya. ya, setahu Bang Ulfi itu 3 jalur, Tekelan, Selo Selo sama sama Swanting. Itu untuk Gunung Merbabu. Tiket masuknya berapa nih untuk Gunung Merbabu?
Kalau masalah tiket masuk ya saya kurang paham kan, kurang tahu. Soalnya waktu itu ada ketuanya sendiri yang ngurus-ngurus. yang urus-urus. Ya, kita mah cuma ngikut Cuma ikut naik ya. aja, ya. Nah, berarti dari sini 340 ya, itu udah beres ya. Itu udah udah sama kendaraan, Iya, kendaraan. tiket Tiket, masuk udah. ya. Oke. Untuk jalur gimana nih? Merbabu dari pos 1 ke pos 2 atau ini jalurnya gimana? Kontur jalur Merbabu ini gimana? Dari pos 1 dari base camp ke pos itu masih setengah aspal, sebenarnya baru masuk hutan lah. Baru Pinus-pinus. Hutan pinus, Nah. ya. Kalau dari pos 1 ke 2 ya udah masuk hutan itu. Iya. Bener-bener hutan. Bener-bener hutan. Dari pos 1 ke tempat camp itu berapa jam kira-kira? Kan ada tuh dari pos 1 misalkan jam segini, terus di pos ngecamp sebelum nanti summit itu berapa jam? Kebetulan lagi saya kan itu berhubung hujan naik Merbabu. Hujan. Bulan apa tuh? Bulan apa ya? Habis lebaran bulan apa? Habis lebaran kemarin. Ya. Berarti bulan Juli. Ya, Juli ya, bulan-bulan itu. Bulan-bulan itu. Habis lebaran lebih 4 hari. 4 hari ya. Habis lebaran lebih 4 hari. Kita naik itu berhubung ya lagi musim hujan. Lagi musim hujan. Ya, jadi ya kita camp tuh di pos berapa 4. camp? Di pos 4. Namanya pos? Itu juga belum nyampe posnya. Oh, belum nyampe. Bentar lagi pos. Kita di bawahnya di shelter lah. Di shelternya. Di shelter. Berapa jam tuh? Berapa jam? Kita naik tuh jam 8. Jam Sampai 8. sana itu berhubung hujan ya. Iya. Kita Jam 8 malam. jam 8 pagi lah. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi kita itu bikin tenda itu jam 2-an karena Serkos juga kan ada cewek-cewek. Jadi cewek-ceweknya ini udah pada kedinginan. Jadi kita berarti pos mutusin 4 untuk buka tenda di pos 4. Tenda di bawah pos 4. Jam 2 tadi. Jam 2. Jam 2 karena berhubung hujan gitu berhubung hujan udah Jadi cewek-cewek juga kan udah pada kedinginan. Jadi ya daripada entarnya ada kenapa-napa ya kita nggak mau resiko lah. Resiko kita mending menghindari itu aja. Iya benar-benar. Berarti aslinya pos camp itu ada di pos 4. Aslinya ada di pos 5 apa? Ada di pos 5. Cuma karena berhubung hujan gitu ya, karena berhubung bukan aslinya ya, jadi kita target tuh tadinya di pos 5 mana itu. Oh, targetnya di pos 5, cuma karena hujan, terus karena hujan, kecapean, kedinginan udah tuh bikin tendanya di bawah pos 4. Oh gitu. Ya, jadi teman-teman, untuk kalian yang nanti mau nyoba mendaki, jadi pesan dari kita ya, mungkin dari abang-abang ini yang udah senior itu berpesan gimana? Kalau hujan itu jangan. Kalau hujan itu gimana? Ya kalau kuat ya masih dilanjutin. Kalau misalkan ya bagusnya sih mending berhenti lah. Berhenti ya. Hujan. Kalau menurut Abang Sabar gimana nih? Kalau posisinya kita hujan terus kita udah capek itu gimana? Kalau untuk dari saya gimana kalau pas naik gunung pas hujan itu ya kita harus ini sih ada tipsnya persiapan. Wajib bawa jas hujan juga. Kalau sebelum pos buka tenda itu, sebelum kita nyampe di jalan di trek turun hujan, di ini apa namanya, direkomendasikan berhenti aja dulu, nunggu hujan reda supaya enggak ini jalannya juga. Jadi kita tuh ya tadi kalau setangkap saya, jadi kalau intinya adalah kalau mendaki itu jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa. Kalau udah capek, itu benar-benar capek, kita break, benar-benar break. Dan sebelum mendaki kita harus ini persiapan dulu ya. Entah itu alat-alat, entah itu makanan, logistik dan segala macamnya. Itu tadi untuk menghindari ketika di gunung hujan kita harus sediakan jas hujan gitu. Jadi kita jangan memaksakan untuk mendaki lah pokoknya. Kita harus persiapan dulu gitu. Biar nanti kalau udah di tengah hutan nih kita nggak panik, kita nggak
nggak panik, nggak kelaparan, nggak kehujanan. Jadi kita slow, santai. Sebenarnya itu yang membuat hipotermia. Banyak pendaki hipotermia, banyak pendaki meninggal di gunung. Sebenarnya bukan setan-setan lah, sebenarnya dari kalian sendiri yang tidak mempersiapkan alat-alat logistik dan segala macamnya itu.